نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat, beberapa Jumat yang lalu, jadwal khatib tentunya, khatib telah membahas mengenai penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Dan dengan tema tersebut, maka sudah beres tentang tauhid rububiyah. Dan kita sudah bahas semuanya dari mulai pengertian tauhid rububiyah dan juga penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid rububiyah. Maka pembahasan tentang tauhid rububiyah ketika itu sudah beres. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini khatib akan melanjutkan kembali ke pembahasan tentang tauhid yang kedua. Karena saya lagi, para ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian. Tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Dan khatib pada kesempatan kali ini akan melanjutkan menuju ke tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu tauhid uluhiyah? Jika tauhid rububiyah kemarin adalah pengertiannya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta. Itu pengertian tentang tauhid rububiyah. Lalu tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa itu pengertiannya? Sebelum masuk ke pengertian tauhid uluhiyah, maka kita harus paham dulu apa makna yang benar tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah sebenarnya adalah penjabaran dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kita harus tahu dulu apa pengertian dari tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah, kita biasanya mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal jika kita lihat maknanya, di situ ada kata ilah, la ilaha. Maka kita akan dapati ilaha itu berasal dari makna dalam bahasa Arab. Berasal dari kata alaha, ya lahu ilahatan, ilahan. Yang bermakna abada, yaitu adalah menyembah dan beribadah. Maka ilahan adalah isim masdar, bermakna maf'ul, yang berarti adalah ma'luh, yaitu yang diibadahi atau sesembahan. Maka la ilaha illallah, makna yang benarnya adalah tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa hanya cukup tidak ada Tuhan, tidak bisa. Kita mungkin di pikiran kita Tuhan itu adalah zat yang punya segalanya, rububiyah yang kemarin. Padahal tidak cukup sampai situ. Ilah, Tuhan itu adalah zat satu-satunya yang disembah. Maka la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka
dari pengertian kalimat tauhid ini dapat diketahui pengertian dari tauhid uluhiyah. Maka makna dari tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat yang lain, tidak ada makhluk yang lain yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian dari tauhid uluhiyah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan ilah kalian dan sesembahan kalian dan Tuhan kalian hanyalah satu, Tuhan yang satu, sesembahan yang hanya satu. Apa kata Allah? La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah membuktikan bahwasanya tidak cukup kita meyakini bahwasanya Allah pencipta. Kita sudah Islam tidak cukup. Kita juga harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian tauhid uluhiyah ini juga merupakan inti dakwah dari setiap rasul dari zaman dahulu sampai zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW. Semua rasul, nabi dan rasul seluruhnya pasti menyerukan berdakwah tentang tauhid uluhiyah. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengabadikan perkataan para rasul terdahulu ketika mereka berbicara kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, dan Nabi Saleh. Semuanya perkataannya sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah satu-satunya sesembahan. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Nabi Ibrahim, wa Ibrahimah, kata Allah, iz qala liqaumihi wa'budullah wattaqu. Wahai kaumku, silahkan kalian sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan bertakwalah kepadanya. Nah, maka dari ini kita sudah tahu bahwasanya seluruh para rasul, seluruh para nabi, semuanya pasti menyerukan tentang tauhid uluhiyah. Tentang tauhid yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu bahwasanya para nabi seluruhnya berdakwah tentang tauhid uluhiyah, kita sudah tahu makna la ilaha illallah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat uluhiyah, punya sifat ketuhanan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah oleh kita. Maka tugas kita sampai kita mati, kita pegang ini dengan erat, bahwasanya tidak ada zat yang lain yang berhak untuk mendapatkan hak ibadah. Jadi kita akan bahas ibadah itu apa saja. Ibadah itu ada penundukan, ada pengagungan. Itu semua hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kita di antara kita manusia yang dia itu menyembah, beribadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang batil dan bisa terjerumus kepada kekafiran, dan nanti di akhirat dia bisa masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. A'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, marilah kita pegang erat-erat tauhid uluhiyah ini. Jangan sampai kita lepas agar kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih. Salawatullahi alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Setelah kita paham tauhid uluhiyah, maka kita flashback dulu kepada tauhid rububiyah. Dan ternyata antara tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah, keduanya ini punya kesinambungan. Keduanya ini saling berhubungan. Apa hubungannya? Jika seseorang itu meyakini tauhid rububiyah dengan benar, maka dia pasti akan meyakini tauhid uluhiyah dengan benar juga. Jika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang memiliki, dan satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, Allah yang maha segalanya, dia yakini hal itu, maka pasti dia akan bertauhid uluhiyah dengan benar. Dia pasti akan seyakin-yakinnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat yang lain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita membahas mengenai tauhid rububiyah, maka kita akan dapati hal yang unik. Kita akan dapati hal yang sangat-sangat mungkin kita anggap itu aneh. Jika kita flashback, kita lihat kepada umat-umat terdahulu. Kita lihat kepada umat jahiliyah. Kita lihat kepada orang-orang musyrik Mekah pada zaman dahulu, orang-orang jahiliyah. Kita akan baca sejarahnya, pasti kita dapati mereka adalah penyembah berhala. Seperti itu. Bahkan ditemukan di dalam Mekah, di sekitar Ka'bah itu, ada 360 berhala yang setiap hari mereka ganti-ganti menyembah berhala-berhala itu. Sehari sembah berhala A, hari kedua B, 3C, dan seterusnya sampai 360 kali. Bayangkan, mereka adalah penyembah berhala. Tapi di sini ada hal yang unik. Walaupun mereka menyembah berhala, tapi ternyata mereka masih meyakini tauhid rububiyah. Bayangkan. Mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, satu-satunya zat yang memiliki, dan satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Orang jahiliyah saja yakin bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Bayangkan. Apa buktinya? Nabi SAW bersabda, dahulu orang-orang Quraisy jahiliyah, ketika mereka itu bertalbiyah ketika haji. Kita tahu, kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Beda dengan orang jahiliyah. Mereka berkata, labbaika la syarikalah. Labbaika la syarikalak. Kami penuhi seruanmu ya Allah, yang tidak ada sekutu, tidak ada yang akan kami berbuat syirik kepada dirimu. Orang jahiliyah berkata seperti itu. Tapi ada lanjutannya. Apa kata mereka? Illa syarikan huwalak. Kata mereka, tidak ada yang engkau tidak memiliki sekutu satupun, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang engkau izinkan dia menjadi sekutumu. Tamlikuhu wa ma malak. Yang engkau jadikan sekutu itu, mereka itu tidak punya kekuatan atas dirimu, dan engkau memiliki kekuatan atas mereka. Maksudnya apa? Orang jahiliyah pun ketika mereka menyembah berhala, mereka masih yakin bahwa berhala itu tidak memberikan kepada mereka manfaat, tidak memberikan kepada mereka harta, tapi Allah yang memberikan mereka harta. Tauhid rububiyah, orang musyrik jahiliyah pun yakin terhadap tauhid rububiyah. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai orang musyrik, orang kafir, bahkan disebut sebagai jahiliyah, itu orang-orang yang sangat bodoh? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk menjadikan kita pintar, tidak cukup untuk menjadikan kita selamat dunia akhirat. Ternyata kita pun perlu untuk meyakini tauhid uluhiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang disembah. Nah, inilah pembahasan mengenai tauhid uluhiyah. Jika kita bisa meyakini hal ini sampai mati, insya Allah kita akan bisa
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir sebelum ditutup, insya Allah kesempatan berikutnya khatib akan membahas mengenai apa pengertian dari ibadah. Apa itu ibadah? Dan ibadah ini hanya bisa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain daripada pengertian ibadah, khatib pun akan menjelaskan mengenai penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah yang sering terjadi. Dan penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah ini yang lebih banyak terjadi di sekitar kita. Banyak sekali. Jangan sangka kita menertawakan orang-orang jahiliyah, jangan salah. Di antara kita pun mungkin masih ada yang sama dengan orang-orang jahiliyah. Walaupun berbeda, mereka menyembah berhala. Mungkin ada di antara kita yang menyembah yang lain. Kita tidak tahu. Makanya perlu diketahui penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah. Ini insya Allah akan dijelaskan di kesempatan berikutnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.